kembali lagi di Singkat Cerita. Di kesempatan kali ini kita mau review film yang merupakan adaptasi dari manga dan anime Inuyashiki Lashiro karangan Hiroya Oku. Langsung saja kita mulai. Di awal cerita memperlihatkan sebuah keluarga kecil beranggotakan ayah, ibu, dan 2 orang anak yang baru saja pindah rumah. Kedua anaknya nampak tidak senang karena pindah ke rumah kecil yang sebenarnya cukup nyaman dan sederhana. Kisah ini berfokus pada ayah mereka yang bernama Ichiro Inuyashiki. Inuyashiki sebenarnya adalah sosok ayah yang bertanggung jawab di keluarganya. Namun sosok dirinya tak dihargai oleh keluarga karena tidak tegas, penghasilan minim, dan usia yang sudah tidak muda lagi. Bahkan di tempat kerja sering kena marah oleh atasan. Suatu hari ketika tiba di rumah, sang istri memberikan selembar kertas yang berisi hasil pemeriksaan kesehatan dirinya. Dan ternyata dia menderita kanker stadium 4 dan divonis usianya sudah tak lama lagi. Inuyashiki sendiri memiliki anjing kesayangan yang diberi nama Hanako dan selalu ikut bersamanya karena itulah satu-satunya teman di rumah. Tetapi karena sang istri merasa risih, dia pun menyuruh untuk membuang anjing tersebut. Karena tak memiliki kuasa biarpun sebagai kepala keluarga, Inuyashiki terpaksa harus menurutinya. Inuyashiki pun pergi ke sebuah taman yang sepi dan berpamitan kepada Hanako. Ternyata di sana ada seorang pemuda bernama Hiro tengah duduk sendirian dengan tatapan kosong. Tak lama kemudian sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba muncul sebuah cahaya dari langit tepat di atas mereka dan semakin mendekat. Objek misterius tersebut menabrak sebagian area taman sehingga Inuyashiki dan Hiro pun kehilangan nyawa. Ternyata itu adalah pesawat makhluk luar angkasa. Makhluk itu merasa bertanggung jawab karena telah membuat 2 makhluk tiada di bumi yang ia singgahi. Makhluk itu pun memperbaiki tubuh Inuyashiki dan Hiro menjadi sebuah mesin. Saat tersadar hari sudah pagi, Inuyashiki pun bisa melihat tanpa kacamata. Dia pun pulang ke rumah dan membawa kembali Hanako secara diam-diam. Saat sarapan bersama keluarga terjadi sebuah kejadian menarik di mana Inuyashiki tidak bisa merasakan makanan. Bahkan air minum pun terasa hambar di lidahnya. Merasa ada yang salah, dia pun langsung masuk ke kamar. Saat sedang duduk tiba-tiba bermunculan asap pada tubuhnya. Dia pun membuka baju dan memeriksa tubuhnya sendiri. Tangannya pun bisa menjadi sebuah senjata canggih yang keren. Dan semakin dibuat terkejut karena kepalanya bisa terbelah menjadi 2 dan nampak seperti robot. Kehidupan baru menanti Inuyashiki. Di tempat lain, Hiro sedang berkunjung ke rumah temannya Ando. Dialah satu-satunya teman yang Hiro miliki. Ternyata Ando tidak berangkat ke sekolah karena ada beberapa teman yang mengganggunya. Lalu Hiro mengajak keluar Ando untuk menunjukkan sesuatu. Hiro pun kemudian mengarahkan jarinya ke seekor burung yang sedang terbang dan tiba-tiba burung tersebut jatuh seperti tertembak peluru. Tubuh Hiro juga telah berubah menjadi mesin. Hiro pun bisa memindahkan mobil dengan teknologi canggih di tubuhnya. Di sisi lain ternyata Inuyashiki kembali terkena teguran dan terancam akan dipecat. Namun karena dia terus memohon, akhirnya tak jadi dipecat dari pekerjaan. Saat perjalanan pulang, dia menemukan seekor burung yang tergeletak dan terluka. Burung tersebut adalah yang ditembak oleh Hiro tadi. Dan yang menarik, saat Inuyashiki menyentuhnya, matanya pun bisa melihat analisa dalam tubuh si burung. Dan dengan teknologi yang dimiliki, Inuyashiki bisa kembali memulihkan si burung tersebut. Suatu hari Hiro pun mengajak Ando untuk kembali bersekolah. Tiba di kelas mereka disambut oleh anak-anak yang suka membulinya. Namun Hiro bisa mengatasi mereka dengan sangat mudah. Mereka pun segera meminta maaf kepada Ando. Belum puas dengan itu, Hiro berniat untuk membunuhnya, namun dengan cepat dihentikan oleh Ando. Setelah pergi dari kelas, tiba-tiba ada seorang gadis yang hendak menyatakan perasaannya kepada Hiro. Gadis itu bernama Sion. Namun Hiro hanya berlalu dengan senyuman tipis.
Hiro adalah anak broken home. Dulunya dia anak yang ceria dan baik, tetapi setelah perceraian kedua orang tuanya, dia menjadi pemurung dan dingin. Dalam perjalanan pulang, dia menelpon sang ibu, tetapi ibunya menyuruh dia untuk pergi ke tempat ayahnya yang sudah menikah dan mempunyai keluarga baru. Meski demikian, sang ayah masih menafkahinya. Saat sampai di rumah sang ayah, Hiro disambut baik oleh ibu dan saudara tirinya. Namun hati Hiro merasa marah dan iri kepada mereka karena dirinya dan sang ibu hidup dalam kesusahan. Di tempat lain, Inuyashiki menjalani kehidupan yang berbeda dengan Hiro. Pasalnya, dia malah suka menyembuhkan penyakit orang-orang dengan kekuatannya. Dia mampu menyembuhkan dengan cepat dan mudah menggunakan tangan. Di saat Hiro melakukan pembunuhan pertamanya, Inuyashiki menemukan lokasi tersebut dan mereka bertemu kembali untuk kedua kalinya. Hiro selalu baik kepada Ando dan memberinya uang karena kemampuannya bisa menambahkan saldo tabungan. Namun, Ando malah menjauh karena sikap Hiro yang menjadi mesin pembunuh. Pembunuhan yang dilakukan Hiro membuatnya menjadi buronan polisi. Hiro pun langsung melarikan diri, aksi tembak-menembak pun terjadi. Karena Hiro adalah seorang cyborg, tembakan polisi pun tidak mempan ke tubuhnya. Hiro pun kabur terbang menggunakan alat yang ada di tubuh. Inuyashiki sendiri masih dalam konflik keluarga yang masih banyak menuntut, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Saat merenung di kamar, dia mendengar seseorang meminta pertolongan. Dia pun pergi menggunakan mode terbang. Saat sampai, ternyata yang meminta pertolongan adalah Ando. Ando tak ingin Hiro menjadi pembunuh. Saat keduanya bertemu, mereka pun bercerita banyak tentang Hiro. Setelah pertemuan itu, Inuyashiki mengajak Ando untuk menemaninya berlatih mengendalikan kekuatan. Namun, karena Inuyashiki yang sudah berumur ternyata sulit untuk mengendalikan kekuatannya. Setelah berjuang dan berusaha, akhirnya Inuyashiki mampu mengendalikan sedikit demi sedikit. Selama berlatih, mereka banyak sekali menghabiskan air minum dan mampu menemukan titik kelemahan, bahwa tubuhnya tak bisa menerima cairan yang mengandung garam. Kabar Hiro menjadi buronan pun menyebar begitu cepat. Dia juga dinyatakan menjadi orang yang sangat berbahaya. Suatu hari Hiro bertemu Shion dan diajak untuk tinggal di rumahnya. Di media dia mendapatkan sang ibu yang dibully karena memiliki anak sepertinya. Akhirnya sang ibu memutuskan untuk bunuh diri dan membuat hati Hiro sangat hancur. Karena kemarahannya, Hiro pun mencari orang-orang yang membuli ibunya di media sosial, sekaligus mencari dalang penyebar informasi tentang sang ibu. Tak lama kemudian, Hiro pun sudah muncul di layar komputer seseorang yang telah menghina ibunya. Si pelaku awalnya tertawa terbahak-bahak dan tidak tahu apa yang akan menimpanya. Tanpa diduga, Hiro pun langsung menembak melalui layar komputer sampai tewas. Hiro pun melanjutkan aksinya ke orang-orang yang terlibat melalui layar handphone dan komputer. Suatu malam saat Hiro hendak tidur, ternyata rumah Shion sudah diketahui polisi dan ingin menangkapnya. Saat Hiro terbangun, polisi langsung menembaki dirinya, namun tubuh Hiro kebal dari peluru dan berbalik menembaki polisi. Semua polisi pun tewas, termasuk Shion dan neneknya yang ternyata terkena tembakan. Hiro segera pergi dan beritanya semakin meresahkan masyarakat. Hiro pun berencana membunuh semua orang yang ada di Jepang. Sementara itu, Mari, anak Inuyashiki, akan pergi karya wisata bersama teman-teman sekolahnya di kota Shinjuku. Inuyashiki berpesan agar dia tidak membuka layar ponselnya terlebih dahulu, namun tak digubrisnya. Setelah sampai di kota Shinjuku, kebetulan pemusnahan yang akan dilakukan Hiro adalah kota tersebut. Tentunya membuat Mari dan kawan-kawannya terancam. Hiro pun melakukan aksinya dengan kejam melalui layar monitor kota dan ponsel. Dia pun berhasil membunuh banyak orang. Tak lama kemudian, Ando muncul di layar monitor dan HP orang-orang dengan bantuan layar Inuyashiki. Dia meminta agar orang-orang mematikan dan membuang ponsel mereka agar tak terbunuh oleh Hiro. Tetapi Hiro malah mengeluarkan mesinnya untuk menghancurkan kota. Inuyashiki pun bergegas menemui Hiro. Berawal dari pertarungan di udara, Inuyashiki mengajar Hiro menggunakan mode terbang. Di atas gedung saat Hiro kehausan dan sedang minum, Inuyashiki menembak air minum tersebut, sehingga Hiro pun meminum air jebakan yang disiapkan oleh Inuyashiki.
Pertarungan mereka pun berlanjut ke luar angkasa. Saat Hiro menembaki Inuyashiki, akhirnya gagal dan tubuhnya tak stabil karena yang keluar adalah air akibat meminum jebakan Inuyashiki yang ternyata air garam. Kemudian Inuyashiki menembak Hiro dan jatuh ke bawah. Setelah itu Inuyashiki mencari Mari di reruntuhan bangunan yang dihancurkan oleh Hiro. Lalu menemukan Mari yang sudah tak sadarkan diri dan dengan kekuatannya Mari bisa disembuhkan dan kembali tersadar. Saat suasana sedang haru, tiba-tiba Inuyashiki ditendang oleh Hiro. Ternyata Hiro belum tewas. Hiro pun mengamuk dan membunuh semua orang yang masih hidup di sana. Saat akan membunuh Mari, Inuyashiki dengan sigap menghentikannya. Akhirnya Inuyashiki dihajar habis-habisan. Terakhir, saat Hiro melempar Mari ke bawah gedung, Inuyashiki pun bisa kembali bangkit dan dengan kekuatan penuhnya mereka kembali beradu kekuatan. Tak disangka Inuyashiki berhasil menembus tubuh Hiro. Setelah itu Inuyashiki segera melesat dengan cepat untuk menyelamatkan Mari. Mari kembali bisa disembuhkan dan tersadar. Hatinya pun mulai bersimpati di mana ayahnya yang dulu dihina dan tak pernah dihormati sekarang menjelma menjadi seorang superhero yang sangat luar biasa. Kemudian Inuyashiki menyelamatkan orang-orang yang terluka karena serangan Hiro. Setelah kejadian itu tidak diketahui jelas tentang kehidupan Hiro. Namun media telah mengumumkan bahwa dia sudah tewas dan menghapus segala tuntutan. Keluarga Inuyashiki pun mulai memperlakukannya dengan baik. Mereka hidup dalam kebahagiaan. Di sisi lain, Hiro ternyata masih hidup dan kedua lengannya sudah hancur. Dia mendatangi kamar Ando sebagai teman baiknya dari kecil. Hiro pun mulai tersadar dengan perbuatan jahatnya. Suatu hari akan ada asteroid yang jatuh ke bumi dan memusnahkan manusia dalam beberapa waktu. Inuyashiki pun akan menghancurkan asteroid tersebut. Tanpa diduga, Hiro juga membantu sebagai tebusan atas perbuatannya. Demi menyelamatkan bumi dari kehancuran, mereka berdua meledakkan diri dan menghancurkan asteroid tersebut. Berkat pengorbanan mereka berdua, bumi kembali aman, damai, dan sejahtera. Cerita selesai.